Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usni nafsi wa iyyakum bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa berada dalam rahmat Allah dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa mengajarkan puji syukur kepada Allah karena dengan izin dan kasih-Nya kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak sekali, nikmat iman dan Islam, dua karunia terbesar yang tak ternilai harganya. Dan semoga kita selalu menjadi hamba yang istiqomah dalam iman dan Islam hingga akhir hayat nanti. Tak lupa kita seharusnya juga bersyukur atas segala nikmat kehidupan yang terus Allah berikan kepada kita. Dengan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, mengingatnya dan memujinya. Pujian sejati hanya layak diberikan kepada Allah semata. Alhamdulillah, segala puji hanya miliknya. Kita sebagai manusia tidak pantas untuk mengharapkan pujian, apalagi merasa telah berjasa, karena segala kebesaran dan kebaikan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya pribadi sebagai khotib untuk mengajak kita semua dan juga khotib sendiri agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam pengertian sebenarnya adalah berusaha untuk selalu mengingat Allah dalam setiap kondisi dan situasi, dengan berzikir, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Takwa berarti kita selalu menghadirkan Allah dalam setiap langkah hidup kita dengan berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya. Sebab dengan demikian kita akan merasakan ketenangan dan ketenteraman dalam setiap kehidupan kita. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk terus menjaga iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, kita semua yang ada di dunia pastinya berasal dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian besar pasti diciptakan secara berpasang-pasangan, layaknya laki-laki dan perempuan, air dengan api, matahari dengan bulan, dan masih banyak lagi perumpamaan yang tidak dapat saya sebutkan. Maka begitu pula dengan kita yang masih hidup di dunia ini, yang pastinya akan berpasangan dengan namanya kematian. Karena itu adalah hal yang mutlak yang tidak dapat kita hindari. Kalau sampai kapanpun dan dimanapun, entah sampai dimanapun kita bersembunyi atau mungkin berlari dari kematian, sejatinya yang paling dekat dan yang pasti dengan diri kita adalah kematian. Seperti dalam firman-Nya yang adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Maka jamaah Jumat rahimakumullah, ayat yang di atas tadi menegaskan bahwa setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Baik itu tua maupun muda, baik yang kaya sampai yang kurang mampu, laki-laki ataupun perempuan. Tidak ada yang mengetahui sejatinya kapan kematian itu akan tiba. Yang dimana menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ia bagikan sebagai tamu tak terhudar yang bisa saja dan dapat saja menutup pintu kehidupan kita, untuk mengambil nyawa serta ruh kita. Maka dari itu sudah
sampai manakah kita mempersiapkan kehidupan yang abadi, mempersiapkan bekal untuk menyambut kematian, agar nanti saat ajal menjemput kita sudah berada dalam kondisi yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kita dalam sabdanya, "Akbaru min dzikri hadhil ladzati ya'il maut." Berbanyaklah mengingat memutus kenikmatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmidzi dan An-Nasa'i. Maka di sini umum kita sudah mengetahui dan mengingat bahwa kehidupan kita di dunia ini tidaklah kekal dan hanya sementara. Sudah sewajarnya bagi kita untuk selalu dan terus untuk mempersiapkan bekal dan mengingat kematian bukanlah suatu hal untuk membuat kita takut atau putus asa, melainkan untuk memotivasi diri kita agar selalu berbuat kebaikan dan menghindari kemaksiatan. Mengingat kematian membuat kita sadar bahwa dunia ini hanyalah sementara, hanya sebatas segala dan kehidupan yang kekal adalah saat kita nanti berada di akhirat kelak. Oleh karena itu kita harus memanfaatkan waktu yang singkat ini untuk mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Bekal yang pertama yang perlu kita siapkan adalah amal yang terbaik. Rasulullah SAW bersabda, "Yatba'ul mayyita thalatha, ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, fayarji'u ithnani wa yabqa wahid, yarji'u 'amaluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu." Tiga hal yang meliputi mayat dan kuburannya, itu keluarganya, hartanya, dan amalnya. Dua di antaranya kembali dan satu tetap bersamanya. Keluarganya dan hartanya akan kembali, sementara amalnya akan tetap bersamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salah satu amalan yang terbaik adalah yang dilakukan secara istiqomah meskipun terlihat kecil. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, "Ahabbul a'mali ila Allah Ta'ala adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang terus-menerus dilakukan meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin dan dengan sempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada sesama manusia. Rahimahumullah. Bekal kedua yang mesti kita siapkan adalah memperbanyak amal yang terus mengalir pahalanya, yaitu atau disebut juga dengan amal jariah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalatha, illa min sadaqatin jariyah aw 'ilmin yunfa'u bihi aw waladin shalih yad'u lahu." Jika seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Sedekah jariyah adalah sedekah yang bermanfaatnya berkelanjutan dan tidak akan berhenti meskipun si pemberi sedekah sudah wafat atau sudah tiada. Kata jariyah berasal dari akar kata jaro yang berarti mengalir. Sedekah jariyah merupakan salah satu amal yang akan terus memberikan pahala kepada pelakunya walaupun sudah meninggal dunia. Hal ini karena manfaat dari sedekah tersebut tidak akan berhenti dengan berakhirnya hidup seseorang. Sebaliknya, sedekah tersebut akan terus mengalir hingga hari kiamat nanti selama sedekah tersebut masih memberikan manfaat yang berkelanjutan. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat membimbing seseorang untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan, memperbaiki akhlak, dan mendorong seseorang untuk beramal soleh. Ilmu yang bermanfaat pula adalah ilmu yang diajarkan dan yang terus diamalkan serta disebarluaskan oleh orang yang mempelajarinya. Sebagai contoh, seorang guru yang mengajarkan ilmu kepada muridnya dan murid tersebut kemudian mengajarkannya lagi kepada orang lain. Selama ilmu tersebut terus diamalkan, pahala terus mengalir kepada orang yang pertama kali mengajarkannya, atau orang-orang terdahulu yang mengajarkannya tersebut. Betapa mudahnya ilmu tersebut disebarluaskan dan diamalkan, maka kita pun juga akan mendapat ilmu dari orang yang kita ajari
maka bisa kita bayangkan jika kita bisa terus mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia akhirat, maka pahala jariah akan terus mengalir untuk kita meskipun kita sedang berada di alam kubur oleh orang yang mempelajari dari kita dan mengamalkan ilmu tersebut. Sementara anak yang soleh adalah anak yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya dan berakhlak mulia. Mereka memiliki rasa hormat, kasih sayang dan tanggung jawab kepada orang tua mereka, baik ketika orang tua masih hidup maupun ketika sudah wafat. Doa anak yang soleh memiliki nilai yang sangat tinggi dalam Islam. Ketika seorang anak mendoakan orang tuanya, maka doa tersebut menjadi penolong bagi orang tua, khususnya setelah mereka sudah meninggal dunia. Rasulullah SAW menekankan pentingnya doa anak sebagai salah satu amal yang pahalanya tidak akan terputus bagi orang tua yang telah meninggal dunia. Doa anak soleh juga dapat menjadi wasilah atau perantara bagi pengampunan kedua orang tuanya, sebagaimana yang tercantum dalam sabdanya, yaitu dalam ayatnya, yaitu Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab, yang artinya, ya Rabb kami, berilah ampunan kepada kami dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang yang mukmin pada hari terjadinya siksa. Lalu bekal yang ketiga dalam kita mempersiapkan kematian kita, yaitu adalah sebaik-baiknya bekal, yaitu adalah takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Yang artinya, berbekallah dan sesungguhnya sebagai bekal adalah takwa. Mengumpulkan bekal takwa berupa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangannya, yaitu yang merupakan bagian dari persiapan kita untuk menghadapi akhirat itu sendiri. Ibarat kita sedang menabung untuk asuransi kita nanti di yaumul hisab, yang dimana tabungan ini berupa mengerjakan ibadah-ibadah mahdoh individu seperti salat 5 waktu, bertadarus Al-Quran, memanjatkan doa, berzikir dan beristighfar, juga ibadah yang berdimensi sosial seperti menunaikan zakat, infak sedekah, menyantuni fakir miskin, membangun fasilitas dan yang lain sebagainya. Persiapan untuk hari esok yang dekat, yaitu kematian, dan yang besok untuk yang jauh hari, yaitu hari kiamat. Yakni bahwa orang beriman itu seharusnya menyiapkan diri dengan ibadah, amal soleh dan ketaatan. Seorang mukmin itu semakin hari seharusnya semakin berkualitas, semakin baik dan juga semakin bertakwa. Karena itu pula tidak lain menyiapkan bekal dalam berbagai amalan kebaikan tadi menjadi kebutuhan utama setiap kita individu, setiap kita seorang muslim, sehingga kelak saat menghadap Allah Subhanahu wa taala dan menuju hari akhirat, bekal itulah yang menjadi teman kita atau mungkin sahabat kita nanti menuju surga yang penuh kenikmatan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, pada akhirnya semoga Allah selalu memberikan kita taufik dan kekuatan untuk bisa mempersiapkan bekal kita di dunia ini, mempersiapkan hari akhir nanti, dan juga sebelum kita mengalami kematian, yaitu juga dengan cara bertaubat, memperbanyak amalan soleh, dan juga memperbanyak amalan yang mengalir pahalanya. Amin amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal ladzim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Jemaah Jumat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah yang kedua ini, khatib hanya ingin meminta kepada jemaah untuk mari kita bersama-sama mengangkat kedua tangan kita serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tiada Tuhan yang layak disembah dan layak dimintai pertolongan kecuali kepada Zat yang Maha Kuasa yang pastinya mendengar segala doa-doa kita sehingga nanti semoga kita termasuk kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan ampunannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda hisab. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa